Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teteh, anak mama, kenapa sih nak? Kok kayaknya lemes banget? Masih kuat kan puasanya hari ini? Masih, tapi aku mau keluar, tapi panas. Iya ya, sekarang cuacanya panas banget ya teh. Tapi kalau teteh main di luar, terus lari-larian, nanti capek, terus haus. Nah, mendingan daripada teteh main di luar panas-panasan, mending kita ngaji yuk sekarang yuk. Nih. Ma, kenapa sih kita harus belajar Al-Quran? Kenapa kita harus belajar Al-Quran? Sebelumnya kita membahas mengapa kita harus belajar Al-Quran atau mengapa kita harus membaca Al-Quran. Teteh tahu nggak apa arti dari Al-Quran itu sendiri? Tahu. Apa coba? Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi manusia. Masya Allah. Betul sekali Teteh. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah terakhir yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Di mana Al-Quran itu merupakan penyempurna dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi terdahulu. Dan Al-Quran itu sebagai pedoman, petunjuk, konsep, dan aturan hidup bagi manusia. Oke, sekarang karena Teteh udah tahu artinya Al-Quran, sekarang kita bahas kenapa sih harus belajar Al-Quran. Teteh mau tahu? Ada beberapa keutamaan yang Mamah tahu dan peroleh dari hadis-hadis sahih. Dengan membaca Al-Quran dapat menuntun kita ke jalan kebenaran, kebaikan, serta keselamatan. Dengan membaca Al-Quran, hati Teteh akan menjadi tenang, ya, menjadi tentram. Kalau kita membaca Al-Quran, maka Allah akan melimpahkan rahmat dan penawar bagi segala penyakit. Kalau kita membaca Al-Quran, nanti akan mendapatkan syafaat di akhirat pada hari kiamat. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Contohnya, kalau kita membaca satu huruf akan mendapatkan 10 kebaikan. Ini ada dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dengan huruf itu. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidaklah mengatakan alif lam mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat dicinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya dengan kita mencintai Al-Quran, dengan kita mentadaburinya, mempelajari artinya atau maknanya, juga mengamalkannya. Nah, keterangan keutamaan ini ada dalam hadis riwayat Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang artinya sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Teteh bisa hadisnya? Bisa. Coba ya. Qala Rasulullah
harusnya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah, barakallahu fiki. Anak mama pinter, Allah begitu baik ya kepada kita ya. Ya. Jadi kalau teteh mau mendapat pahala yang berlipat ganda, terus teteh sayang kepada mama, papa, teteh harus rajin belajar Al-Quran dan teteh pakai nanti sampai teteh besar. Itu pahalanya bukan buat teteh saja, tapi pahalanya akan mengalir juga buat mama, buat papa yang mengajari teteh. Kalau gitu sekarang kita belajar membaca Al-Quran lagi yuk. 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 Walaqad